Baiklah, di sini kami dari kelompok 3. Yang pertama ada Muhammad Agneza Ilyas, lalu ada Maya Esther Septina, lalu ada Manda Prameita, lalu ada Yesi Teripodosi, lalu ada saya sendiri Bunga Laviola, lalu ada Muhammad Rafi, dan yang terakhir ada Yogi Pranata. Selamat menyaksikan video kami. Bagi masyarakat, BPN Rokan Hulu adalah tentang pelayanan di loket ini. Namun, di balik operasional harian, kita adalah penjaga aset yang nilainya tak terhingga. Aset itu adalah sejarah, ribuan warga fisik yang tersimpan di ruangan arsip. Dan aset itu adalah masa depan. Database KKP dan data digital yang beroperasi 24 jam di ruang server. Menjaga keduanya, yaitu fisik dan digital, adalah fondasi dari BPN. Tujuan BPN jelas, yaitu menjamin keamanan data dan kelangsungan layanan. Kenyataannya, fondasi ini menghadapi 5 kategori resiko utama. Kategori 1 dan 2, cuaca dan bencana alam. Ancaman nyata kebocoran atap yang bisa menghancurkan arsip warga kita. Kategori 3, operasional dan pemeliharaan. Kegagalan daya listrik yang mematikan PC di loket. Jika terjadi, pelayanan bisa lumpuh total. Selanjutnya, kategori 4, kelalaian dan keamanan siber. Ancaman siber seperti email phishing yang mencoba mengelabui staf kita menjadikannya risiko kritis. Selanjutnya, ada kategori 5, yaitu kepatuhan hukum dan administrasi. Risiko-risiko ini ada di sekitar kita setiap hari. Kita tahu ada banyak risiko, tapi kita tidak bisa menangani semuanya sekaligus. Mana yang harus didahulukan? Disinilah pentingnya analisis. Kami memetakan semua risiko berdasarkan dampak dan juga probabilitasnya. Hasilnya, ditemukan satu risiko kritis yaitu phishing karyawan. Dan 8 risiko prioritas tinggi, yaitu termasuk ancaman nyata pada arsip fisik dan juga kegagalan prosedur backup. Lalu di sini kami telah membuat sebuah tabel, yaitu analisis dan penilaian risiko. Terdapat kategori dan risiko, dampak, kemungkinan dan juga prioritas risiko. Di prioritas tinggi ada terdapat 8, yaitu listrik padam akibat badai, yang kedua kebocoran atap atau banjir ruangan arsip, yang ketiga ada salah input data kritis, yang keempat warka hilang atau salah simpan, yang kelima AC di ruang server mati, yang keenam proses backup database gagal atau korup, yang ketujuh kebocoran data pribadi pemohon, yang kedelapan ada penggunaan perangkat lunak ilegal atau bajakan. Lalu di sini kami memiliki prioritas sedang, yaitu kebakaran ruang server atau arsip. Lalu ada juga prioritas kritis, yaitu staf menjadi korban phishing. Sekarang kita tahu di mana harus memfokuskan sumber daya kita. Berdasarkan prioritas tadi, kami telah merancang rencana mitigasi yang lebih spesifik. Untuk resiko kritis phishing, solusinya ada di manusianya. Kita wajibkan pelatihan keamanan siber dan perketat SOP. Kami untuk menghindari risiko server, kami memasang redundant AC dan sensor suhu. Untuk membackup, kami juga menerapkan standar embas backup 3 to 1.
Dan untuk resiko tinggi hilangnya warka fisik, kita butuh solusi yang lebih transformatif. Kami telah merombak total SOP kearsipan dan melakukan penataan ulang arsip fisik secara menyeluruh. Kami terapkan sistem pelabelan baru dan alur kontrol dokumen yang ketat. Setiap warka kini dicatat lokasinya secara terpusat. Ini dampaknya langsung ke pelayanan. Staf tidak perlu lagi mencari berjam-jam. Dokumen fisik kini ditemukan jauh lebih cepat. Manajemen resiko bukan hanya soal membeli teknologi, Ini adalah soal memperbaiki prosedur kerja. Membangun kesadaran di setiap lini staf. Agar pelayanan di garda terdepan tidak pernah terhenti. Ini adalah komitmen proaktif kita. Memastikan data pertanahan aman dan pelayanan publik di BPN Rokan Hulu tetap berjalan.